apa sih tujuan hidup kita sebenarnya gitu. Tujuan hidup kita sebenarnya itu nggak lain dan nggak bukan untuk bisa kita terbuka dan mengenali kepada kesejatian kita yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi sebenarnya siapapun kita nih yang berjalan di dalam kehidupan ini, mereka tuh akan selalu mencari tujuan hidupnya mereka. Padahal tujuan hidup yang mereka cari itu ada di dalam. Itu keywordnya mas, itu ada di dalam. Jadi tujuan hidup yang sebenar-benarnya adalah kamu kembali ke kesejatian kamu. Kamu pulang balik lagi ke asalnya kamu yang sudah bahagia, tanpa batas, dan berkelimpahan. Yang sebetulnya itu udah ada dan tersedia. Nah itu sama kita semua tuh nggak pernah disadari mas, bahwa tujuan hidup kita itu untuk kembali ke tanpa batasnya kita gitu. Untuk kembali pulang ke kebahagiaannya kita gitu. Untuk kembali balik ke kebebasannya kita dari belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, belenggu kesedihan, belenggu kecemasan. Nah, pulang balik ke rasa awalnya kita tentang kelimpahan, tentang kebahagiaan, tentang ketenangan, itulah tujuan hidup. Dan goals paling besar mas di dalam kehidupan kita itu adalah rasa plong, bebas dari kemelekatan, dari rasa benci, dari trauma menahun. Jadi kebebasan itu, ketenangan itu, dan kebahagiaan itu, itulah goals manifestasi terbesar di dalam kehidupan ini. Pengen punya rumah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ini semua tentang rasa, mas. Bukan tentang materi, tentang rasa plong, tentang rasa tenang, tentang rasa bahagia, tentang rasa yang kamu rasakan dan kamu bawa selalu gitu. Jadi di sini aku dan Mas Hendra ingin sekali mengatakan ke teman-teman semua, yuk ingat tujuan hidup kita yuk. Bahwa utamanya tujuan hidup kita adalah kamu sadar bahwa sejatinya kamu tuh udah bahagia dan berkelimpahan. Kesadaran untuk balik ke awal cerita kamu, itu loh tujuannya hidup ini. Itu loh tujuannya Abundant Revolution itu dibuat sama Mas Hendra dan sama aku gitu. Untuk teman-teman bisa balik lagi nih ke kebahagiaan dan kelimpahan hidup dan mengalaminya. Gak hanya sekedar tahu gitu. Kenapa ini disonding? Karena dalam perjalanannya Mas Hendra pernah mengalami rasa tidak bebas, rasa kekurangan yang sangat, dan rasa tidak bahagia. Begitupun aku pernah mengalami kejatuhan yang luar biasa gitu. Dan di titik sekarang now, kita semua, aku dan Hendra udah bebas dari dua cerita itu gitu. That's why kita buat Abundant Revolution. Benar kan Mas Hendra? Kenapa sih bikin Abundant Revolution gitu? Karena jujur, teman-teman semua, aku pernah ada di dalam rasanya teman-teman. Rasa dikucilkan, rasa minder, rasa kecil, rasa itu pernah. Itu sebabnya kenapa di aktivitas saat ini untuk Abundant Revolution itu benar-benar penuh kehangatan gitu. Karena kita tahu ini ada tujuan hidup kita semua, bahwa tujuan hidup kita semua tidak lain dan tidak bukan adalah terbuka untuk sadar gitu bahwa kamu tuh udah berkelimpahan. Ketika aware sadar tentang itu, nanti pelan-pelan prosesnya masalah semakin terurai. Jalan keluar semakin mendekat. Karena sebenarnya mas, ketika seseorang itu ada masalah, kalau di dalam Quran tuh dikatakan bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama loh mas. Include. Yes. Itu berarti kayak cerita dualitas gitu loh mas. Ini kesulitan, ininya kemudahan gitu. Bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Jadi
maksud pertanyaan yang tadi, Teh Feby, gimana kalau aku punya hubungan yang toksik, cara melepaskannya gimana? Ya di dalam cerita hubungan yang toksik itu ada solusi sebenarnya. Solusinya di mana? Pahami bahwa apapun yang terjadi di dalam realitamu itu hanya cerminan, Mas. Jadi pada saat seseorang siapapun itu nih, Mas, dia ketemu nih pasangan yang toksik, itu semesta kayak lagi ngobrol gitu. Itulah gambaran dalemanmu. Sadari ada rasa apa yang muncul. Karena rasa ini tuh cuma mau lewat, Mas, sebetulnya. Jangan ditolak, jangan didorong, jangan juga kamu abaikan untuk, udahlah gitu, jangan. Karena dia pasti looping. Jadi di momen itu aku nggak nyaman, satu, sadari. Aku nggak nyaman nih, gitu. Satu, sadari. Kedua, boleh nggak aku mengizinkan menerimanya? Bolehkah aku mengizinkan menerimanya? Nah, di titik aku sadar ada rasa yang gak nyaman, di situ aku bilang, welcome rasa yang gak nyaman ini, gitu, Mas. Itu di momen yang on proses tuh, kalau aku. Jadi aku diem dulu tuh 5 menit, aku diem. Setelah aku izinkan terima, tuh rasa gak nyamannya pelan-pelan, biasanya aku pakai sadar nafas syukur sih. Jadi tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Setelah itu, aku izinkan rasa ini terurai ke yang tanpa batas. Rasakan penuh dulu, rasakan total, baru izinkan dia terurai. Dan kuncinya tuh di kesadaran bahwa, oke, ini juga cinta, ini juga cerita dualitas, ini juga cerita hukum keseimbangan gitu. Jadi di momen itu aku menyadari suamiku tuh baik banget, tapi kan ada hukum keseimbangannya. Ada sisi ininya juga, kan ada gelap, ada terang. Mas Hendra bisa nggak milih? Misalnya Teh Feby, aku mau siang aja terang, aku nggak mau malam gelap, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi gini teman-teman, substansi tertinggi dari semua keindahan dalam praktek itu ada di dalam nafas, ada di dalam sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu adalah satu momentum di mana kita sadar bahwa pada saat kita bernafas, tarik nafas masuk, kesadaran ini tuh menjembatani sebuah rasa dan pemahaman bahwa ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar. Nah, yang tanpa batas ini dia bentuknya energi cinta tanpa batas. Nah, kita praktek ya, misalnya kepala lagi sakit gitu, gimana caranya mempraktekkan sadar nafas syukur untuk kesehatan? Kita stop dulu, diam dulu sebentar, lalu pelan-pelan tarik nafas masuk. Rasakan ada udara masuk lewat bulu-bulu hidung, pelan-pelan tarik nafas masuk. Lalu sadari, ada yang tanpa batas di dalam dirimu, dan ada yang tanpa batas di luar tubuhmu. Lalu pelan-pelan bayangkan dan rasakan energi tanpa batas itu, dia seperti cahaya matahari. Dia menyinari, dia memberikan ketenangan, kesejukan, dan cinta. Lalu gambaran dari cahaya cinta tanpa batas ini, izinkan dia menyelimuti kepalamu yang sakit. Jadi kayak diselimuti, kayak embun gitu, menyelimuti gitu kepala. Ketika dia diselimuti oleh energi cinta tanpa batas, perlahan rasa sakit di kepala itu memudar.